Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil seminar karya ilmiah yang berjudul Desain Ulang Pasar Baru Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang disusun oleh Hoirunisa dengan NIM 24111811722 dan Nadia Indiana Sukawa dengan NIM 24111811068. Pembahasan presentasi yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan batasan masalah. Lokasi selanjutnya membahas tujuan pustaka, itu ada gedung struktur baja, terus sistem rangka penahan gempa, pembebanan, perencanaan struktur atas, sambungan struktur, perencanaan struktur bawah. Terus membahas metodologi penelitian, yaitu ada diagram alur perencanaan, terus ada metodologi pengerjaan desain bangunan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang, gedung pusat perbelanjaan pada umumnya merupakan gedung bertingkat, namun gedung bertingkat tinggi umumnya sangat rentan terhadap kerusakan akibat gempa pada struktural dan kerusakan non-struktural yang dapat menimbulkan korban jiwa. Contoh nyatanya gedung pasar bertingkat tahan gempa yaitu Gedung Pasar Baru Kabupaten Mandailing Natal. Gedung Pasar Baru ini terdiri dari 4 lantai dengan material struktur beton bertulang. Dalam tugas akhir ini, Gedung Pasar Baru Kabupaten Mandailing Natal akan didesain ulang menggunakan material baja dengan mengacu pada SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, dan SNI 1729/2020 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Selanjutnya, rumusan masalah dalam melakukan desain ulang gedung pasar baru paguyuban Mandailing Natal, terdapat beberapa masalah yang timbul. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan bangunan tahan gempa pada struktur pasar baru paguyuban Mandailing Natal berdasarkan tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung SNI 1726/2019. Kedua, bagaimana proses perencanaan struktur gedung pasar baru paguyuban Mandailing Natal yang sesuai dengan spesifikasi desain struktur yang aman dan memenuhi spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural sesuai SNI 1729/2020. Selanjutnya itu tujuan dari desain ulang struktur gedung pasar baru paguyuban Mandailing Natal adalah itu merencanakan struktur yang tahan gempa sesuai dengan acuan SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung sehingga struktur tidak mengalami kerusakan secara struktural. Selanjutnya, ruang lingkup dan batasan massa, yaitu ada desain ulang bangunan gedung pasar baru paguyuban Mandailing Natal meliputi struktur atas dan struktur bawah. 2. Struktur bangunan dianalisis dengan pemodelian 3D menggunakan bantuan software ETABS. 3. Pembebanan yang dianalisis terdiri dari pembebanan gravitasi dan pembebanan gempa. 4. Material struktur kedua yang digunakan adalah struktur baja dengan plat komposit. 5. Sistem struktur yang digunakan adalah sistem rangka pemikul momen khusus dan sistem rangka bracing esentrik. Selanjutnya itu waktu dan tempat perencanaan. Tempat perencanaan itu berlokasi di proyek pembangunan Pasar Baru Paguyuban Jalan William Iskandar, Kota Paguyuban, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bisa dilihat dari peta lokasi pembangunan tersebut. Selanjutnya, tinjauan pustaka.
akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 2, tinjauan pustaka yang membahas tentang pertama gedung struktur baja, kedua pembebanan gedung, perencanaan struktur atas, selanjutnya perencanaan sambungan, dan terakhir perencanaan struktur bawah. Lanjut. Gedung struktur baja. Gedung struktur baja merupakan bangunan di mana elemen-elemen strukturnya menggunakan material baja. Dengan kelebihan struktur baja itu sendiri, yang pertama kekuatannya tinggi, kedua keseragaman, ketiga elastisitas, keempat permanen, kelima duktilitas, dan terakhir liat. Sedangkan untuk kelemahan struktur baja itu sendiri, yang pertama biaya pemeliharaannya mahal, kedua biaya perlindungannya terhadap kebakaran, ketiga patik, keempat keruntuhan pada getas. Lanjut. Selanjutnya, sistem rangka penahan gempa. Sistem rangka tahan gempa untuk bangunan baja itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem rangka pemukul momen. Kedua, sistem rangka bracing konsentrik. Ketiga, sistem rangka bracing eksentrik. Berdasarkan data tanah tersebut dan klasifikasi tanahnya masuk ke sistem KD, kategori D, dengan sistem rangka pemikul momen khusus dan sistem rangka bracing eksentrik. Untuk pembebanan itu sendiri ditentukan oleh SNI 1727/2020 tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lainnya, di mana beban mati itu sendiri merupakan berat struktur bangunan, di mana berat struktur bangunan ini akan dihitung sendiri otomatis oleh software ETABS. Yang kedua, beban mati tambahan. Beban mati tambahan ini merupakan beban yang bersifat non-struktural tetapi sifatnya permanen pada gedung tersebut, seperti plafon dan lain-lain. Yang ketiga, beban hidup. Beban hidup ini merupakan beban yang bekerja pada lantai bangunan dan tergantung dari ruang yang digunakan tersebut. Untuk selanjutnya, beban gempa. Beban gempa ini sendiri diatur oleh SNI 1729/2019. Lanjut. Selanjutnya, perencanaan struktur atas, di mana perencanaan struktur atas ini diatur oleh SNI 1729/2020 dengan elemen struktur baja yang diperlakukan terhadap stabilitas, di mana kondisi yang dicapai pada pembebanan atau suatu komponen struktur, rangka atau struktur apabila diberi gangguan beban tidak menghasilkan perpindahan yang besar, di mana elemen struktur atas itu terdiri dari balok, kolom, dan flat deck. Lanjut. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk metode analisis langsung di software ETABS. Lanjut. Selanjutnya, perencanaan SRBE. Sistem rangka bracing eksentrik adalah sistem struktur yang elemen bracing diagonalnya tidak bertemu pada suatu titik karena adanya elemen penghubung atau yang disebut link. Dan di bawah ini merupakan klasifikasi link. Lanjut. Selanjutnya, perencanaan sambungan. Perencanaan sambungan, struktur baja terdiri dari elemen-elemen kecil yang digabung satu sama lain menggunakan alat sambung dan membentuk elemen struktur yang lebih besar. Berdasarkan SNI 1729/2020, sambungan terdiri dari komponen sambungan, plat pengisi, plat bohol, plat pendukung, dan plat penyambung. Untuk sambungan pada konstruksi baja dibagi menjadi 3, yaitu sambungan las, baut, dan gaset. Lanjut. Jenis-jenis sambungan. Yang pertama, sambungan baut biasa. Di mana baut biasa ini ASTM A307 yang disebut juga
sebagai baut hitam yang terbuat dari baja karbon rendah dengan kuat tarik 450 MPa. Baut dipasang dengan kunci pas, bisa tanpa prategang. Dan untuk rumus tegangan geser yang diizinkan dapat dilihat di samping ini dan tegangan tariknya. Lanjut. Selanjutnya, baut mutu tinggi. Ada dua jenis baut mutu tinggi. Yang pertama ASTM A sebagai A325 dan A490. Baut ini memiliki kepala segi 6 yang tebal dan digunakan dengan mur segi 6. Dan untuk rumus kuat baut per satu bidang geser seperti di bawah ini, dan rumus kuat geser balok baut dapat dilihat di bawah ini. Lanjut. Selanjutnya adalah jenis sambungan las. Las merupakan sambungan logam dengan membuat bagian yang disambung melebur menjadi satu kesatuan dengan cara memanasi sampai temperatur tertentu dengan atau tanpa tekanan, pemberian tekanan saja atau tanpa bahan pengisi. Lanjut. Selanjutnya untuk tipe las. Tipe las ini ada dua. Yang pertama las tumpul. Las tumpul ini digunakan untuk elemen datar dengan rumus ketentuannya seperti di bawah ini. Lanjut. Untuk las sudut, ukuran minimum las sudut ini diatur oleh AISC 2010 sebagai berikut, dengan tabel sebagai berikut. Lanjut. Selanjutnya perencanaan struktur bawah. Perencanaan struktur bawah ini mengacu pada peraturan SNI 2847/2019 tentang persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung dan penjelasannya. Elemen-elemen struktur bawah yang direncanakan adalah fondasi, pile cap, dan balok slope. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan bar pile cap, dan fondasi. Bab 3. Metodologi penelitian yang membahas tentang diagram alur perencanaan dan metodologi pengerjaan desain bangunan. Diagram alur perencanaan yang pertama studi literatur, kemudian pengumpulan data berupa data arsitek dan data tanah, selanjutnya menentukan kriteria desain, kemudian primary desain, dan masuk ke permodelan. Setelah itu, penginputan beban, kemudian menganalisis struktur. Jika analisis strukturnya memenuhi, lanjut ke desain elemen struktur. Tetapi kalau analisis strukturnya tidak memenuhi, kembali lagi ke preliminary design untuk mengubahnya. Dan jika iya, lanjut ke desain elemen struktur, yaitu struktur atas dan struktur bawah, kemudian desain sambungan, selanjutnya permodelan 3D dengan rapid. Selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data umum bangunan. Panjang bangunan 114 meter, lebar bangunan 24 meter, jumlah lantai 4, tinggi antara lantai 4, jenis penghubung lantai yaitu tangga, jenis atap, atap dak dan atap rangka. Rangka baja, jenis konstruksi bangunan yaitu struktur rangka baja. Sistem strukturnya, sistem struktur SRPMK dan SRBE. Tipe strukturnya kolom, struktur baja, balok, struktur baja, plat komposit, bracingnya itu SRBE. Spesifikasi material baja, satu ada tegangan leleh 250 MPa, tegangan ultimate 410 MPa, 3 berat jenis baja 7.850 kg per meter kubik, 4 Poisson ratio itu 0,3
modulus elastisitas bajanya 200 MPa, modulus gesernya 76,9 GPa, spesifikasi material beton, ada mutu beton yaitu 30 MPa, terus berat jenis betonnya 2.400 kg per meter persegi. Selanjutnya adalah gambar tampak samping yang akan kami rencanakan, yaitu ada tampak samping pasar kering samping kiri dan samping kanan, bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada tampak depan pasar kering, bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada tampak belakang, bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk diagram alur permodelan itu dimulai dari penentuan dimensi awal struktur, kemudian penentuan alternatif sistem struktur yaitu SRPM dan SRBE. SRPM penentuan portal penahan momen, kemudian SRBE menentukan juga portal penahan momen. Selanjutnya penentuan link, preliminary redesign, dan model. Selesai. Lanjut. Nah, untuk diagram alur perencanaan elemen struktur, ada dua, struktur atas dan struktur bawah. Untuk struktur atas itu dimulai dari desain elemen balok dan desain elemen kolom. Kemudian pengklasifikasian elemen penampang jika memenuhi, lanjut, kemudian jika tidak, desain ulang elemen balok dan kolom. Jika ya, desain elemen plat, kemudian desain elemen bracing, selanjutnya desain elemen link. Selesai. Sedangkan untuk struktur bawah, yang pertama perencanaan slope, kemudian perencanaan base plan, kemudian perencanaan fondasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Diakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.